Saya telah memukul 20. Lalu harus kita sebutkan tamyiznya, keterangannya, penjelasannya yang membedakan sehingga kita bisa memahami yang dipukulin 20 apa. Nah, lalu kita ulah tamyiznya dan wajib nasab. Oh, yang dia pukul 20 anjing misalnya. Anjing bahasa Arabnya apa? Kalbun. Dinasobkan menjadi kalban. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'du. Di pagi hari ini kita meneruskan pembahasan kitab Nahwu Dasar, belajar Nahwu sistem 48 jam atau 2 hari. Kita sampai di halaman 119. Nah, jadi seperti biasa ya, kalau kita mempelajari suatu buku Nahwu, nah maka dia punya sistem, punya rangkaian-rangkaian per bab. Sama seperti kitab fikih. Ada namanya Kitabut Taharah, pembahasan tentang bersuci. Kemudian setelahnya ada Kitabul Ibadat, ya, pembahasan tentang ibadah-ibadah. Setelahnya baru munakahat tentang nikah, kemudian muamalat tentang jual beli, riba dan seterusnya, terakhir baru jinayat. Itu rangkaian garis besar pembahasan fikih. Nah, garis besar pembahasan nahwu, yang pertama dia membahas tentang pembagian kalimat. Apa itu isim, apa fi'il, kemudian apa itu huruf. Kemudian membahas tentang i'rab. I'rab adalah perubahan akhir kata, baik berubah dengan harokat, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, harokatnya berubah, atau yang berubah dengan huruf, seperti muslimani alif menjadi muslimaini dengan ya. Kemudian baru menyebutkan pembagian atau macam-macam isim mu'rab. Ada isim mufrad, isim tathniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim dan seterusnya. Kemudian baru pembahasan tentang isim-isim yang harus dirofa'kan. Jadi i'rab terbagi 4, ada rofa, ada nasab, ada jar, dan ada jazam. Baru membahas isim-isim yang rofa. Itu sudah ada 7 kemarin. Setelah itu baru isim-isim yang nasab, yang wajib kita nasabkan dengan tanda-tandanya. Nasab itu dengan tandanya, ya. Sebagaimana halaman 30 ada tabel, kita bisa mengetahui isim itu nasab dengan melihat tandanya. Ada nasab tandanya fathah, ada tandanya kasrah, ada tandanya ya, ada tandanya alif dan seterusnya. Itu bisa di murojaah halaman 30. Nah, maka setelah kita membahas isim-isim yang harus dirofakkan seperti fa'il, mubtada, khabar mubtada, baru setelah itu selesai semua, masuk ke pembahasan berikutnya al-mansubat, isim-isim yang wajib dinasabkan. Ini harus kita nasabkan nih isim ini. Kalau dia menjadi ini, jabatannya sebagai ini dan itu, maka wajib dinasabkan. Nah, namun penulis sebelum membahas tentang isim-isim yang wajib dinasabkan, maka beliau menjelaskan tentang makna isim nakirah dan isim ma'rifah. Coba kita baca dulu halaman 119. Isim-isim yang mansub. Maksudnya isim-isim ini wajib nasab, wajib mansub ketika dia jadi apa? Atau jabatannya sebagai apa? Nah, ada 12. Lebih banyak daripada isim-isim yang wajib dirofakkan. Ini ada 12. Yang pertama maf'ul bih. Ya, yang pertama namanya istilahnya maf'ul bih. Maf'ul bih ini isim yang kena perbuatan. Isim yang kena perbuatan atau sebagai objek, namun dia terletak setelah fi'il yang maklum. Nah, beda dengan naibul fa'il. Naibul fa'il kan dia sama dengan maf'ul bih, sama-sama yang kena perbuatan, sama-sama sebagai objek. Namun kalau naibul fa'il, fi'il sebelumnya harus majhul. Kalau maf'ul bih, fi'il sebelumnya harus maklum. Nah, itu namanya maf'ul bih. Nanti akan dibahas.
Yang kedua maf'ul fih. Nah, maf'ul fih ini ya dzarab. Kalau kita belajar sebelumnya itu namanya dzarab maf'ul fih. Nama lain dari dzarab, baik dzarab zaman atau dzarab makan adalah maf'ul fih. Contoh, saya di depan masjid. Nah, maka bahasa Arabnya apa? Ana, ama, amamu, amama, amami. Amama, nasab itu. Nah, wajib nasab fathah. Nah, jadi i'rabnya jabatannya apa? Boleh kita sebut dengan dzarab makan, dzarab tempat di depan, atau maf'ul fih nama lainnya. Maf'ul fih atau maf'ul atau dzarab. Yang pertama kan maf'ul bih. Maf'ul bih contoh yang mudah saja. Nah, daraba Muhammadun Zaidan. Ini ringkasnya. Nah, daraba Muhammadun Zaidan. Ini isim nasab yang pertama namanya maf'ul bih. Muhammad telah memukul Zaid. Maf'ul bih itu yang kena pukulan, yang kena perbuatan. Siapa yang kena pukulan di sini? Zaid. Pelakunya Muhammad. Pelaku kan namanya fa'il. Yang korban menjadi maf'ul bih, namanya maf'ul bih. Nah, ini bedanya dengan naibul fa'il apa? Kan naibul fa'il itu sama-sama yang kena perbuatan sebagai objek. Nah, contoh duriba Zaidun. Nah, ya. Afwan duriba. Nah, artinya apa? Zaid telah dipukul. Nah, ini sama-sama kena pukul nih. Muhammad memukul Zaid, Zaid dipukul. Sama-sama yang kena perbuatan. Namun jabatannya beda. Ini maf'ul bih, ini naibul fa'il. Nah, yang membedakan adalah fi'ilnya. Kalau ini maklum, kalau ini majhul. Satu. Kalau ini wajib nasab, kalau ini wajib rofa, marfu, ya. Kemudian yang maf'ul bih pasti ada fa'ilnya. Nah, pasti ada fa'ilnya. Kalau naibul fa'il, fa'ilnya tidak ada. 3 perbedaan antara maf'ul bih dengan naibul fa'il. Walaupun maknanya sama-sama yang kena pukulan. Muhammad memukul Zaid, Zaid yang kena pukulan. Duriba Zaidun, Zaid telah dipukul. Sama-sama yang kena pukulan. Namun dari sisi i'rab, dari sisi jabatan beda. Zaid namanya maf'ul bih, Zaidun namanya naibul fa'il. Kemudian yang membedakan adalah kalau maf'ul bih wajib fi'ilnya maklum, dan setiap fi'il maklum pasti ada fa'il. Kemudian kalau naibul fa'il, fi'il sebelumnya adalah majhul dan tidak ada fa'ilnya. Kemudian kalau maf'ul bih mansub, kalau naibul fa'il marfu. Itu yang membedakan antara maf'ul bih dengan naibul fa'il. Kalau maf'ul bih pasti dia mansub. Maka kalau isim mufrad dinasabkan dengan fathah, Zaidan fathah. Kalau dia isim musanna, misalnya dia Muhammad memukul 2 rumah, dipukulnya, maka menjadi baitaini, ya, karena isim musanna dinasabkan dengan ya. Itu maf'ul bih ringkasnya, nanti akan dibahas kembali. Yang kedua namanya maf'ul fih. Nah, maf'ul fih atau nama lainnya adalah dzarab. Nah, maka dzarab itu isim yang menunjukkan tempat atau waktu, ya. Dzarab isim yang menunjukkan tempat atau waktu. Tempat itu di atas, di depan, di bawah, di dalam, di belakang. Nah, maka dia mansub. Contoh tadi, contoh yang maf'ul fih, contoh saya. Nah, saya di belakang rumah. Nah, ana khalfa. Nah, jangan khalfu atau khalfi, tapi khalfa. Maf'ul fih mansub. Saya di belakang rumah. Ana khalfal bait. Ana khalfal baiti. Nah, ini namanya maf'ul fih. Maka maf'ul fih mansub. Jangan dibaca khalfu atau khalfi. Ana khalfal baiti. Saya di belakang rumah. Maka ini i'rabnya adalah maf'ul fih. Nanti akan dibahas kembali. Kemudian yang ketiga, isim yang harus dinasabkan yang ketiga namanya maf'ul li ajlih. Nah, ya. Maf'ul banyak ya. Ada maf'ul bih, maf'ul fih, maf'ul li ajlih, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, ada 5.
Ya, ada 5. Yang ketiga maf'ul li ajlih. Nah, namanya maf'ul li ajlih. Dan maf'ul li ajlih itu adalah dia harus masdar. Nah, kembali ke sorof. Maf'ul li ajlih itu bentuknya masdar. Nasab, tentunya nasab. Dan adanya maf'ul li ajlih ini menunjukkan sebab terjadinya perbuatan. Menunjukkan sebab terjadinya perbuatan. Adanya maf'ul li ajlih ini menunjukkan sebab adanya perbuatan. Dan maf'ul li ajlih wajib masdar. Bentuknya adalah masdar. Itu disorof ya. Dia wajib bentuknya masdar. Maka perhatikan contohnya. Di atas saja. Saya sholat. Nah, saya sholat. Sholaitu ini ringkas-ringkas saja. Sholaitu, saya sholat. Ini kan sudah sempurna nih. Saya telah sholat. Ini sudah sempurna. Untuk apa antum sholat? Saya sholat untuk mencari ridho Allah. Nah, maka untuk mencari ridho itu namanya maf'ul li ajlih. Nah, mencari menggunakan masdar. Tolaba, yatlubu, masdarnya apa? Bukan tolban. Tolabul ilmi berarti tolaban. Nah, ada kamu sarang. Tolabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Nah, tolaban li ridallah. Nah, ini namanya maf'ul li ajlih. Saya sholat. Kenapa antum sholat? Karena apa? Nah, jadi ini adanya maf'ul li ajli untuk menunjukkan sebab terjadinya perbuatan salat ini. Saya salat untuk mencari tolaban, maka kita terjemahkan ketika maf'ul li ajli untuk atau karena. Karena mencari, tolaban mencari atau untuk mencari ridha Allah. Nah, contoh yang lain, maf'ul li ajli. Maka dengan kita bisa mengetahui ini jabatannya sebagai apa, kita bisa menerjemahkan dengan benar. Kalau kita mengandalkan kamus, ya cuma saya sholat mencari ridha Allah. Kalau kita paham itu maf'ul li ajli, maka kita tambah saya sholat. Untuk apa saya sholat? Untuk atau karena mencari ridha Allah. Ada makna sebab ketika kita paham ini i'rabnya atau jabatannya sebagai maf'ul li ajli. Contoh yang lain misalnya sofahtu, untuk kenyang bisa sebenarnya makan. Akaltu syaba'an, untuk kenyang. Yang agak mudah dicerna apa ya? Contoh misalnya zurtu. Zurtu ustadz. Ustadz maf'ul bih lah. Saya mengunjungi ustadz, melangi bahasa Banjarnya. Nah, zurtul ustadz ini maf'ul bih yang kena perbuatan sebagai objek, ini fa'ilnya. Untuk apa antum mengunjungi ustadz? Nah, ikroman lahu. Nah, untuk memuliakan beliau. Nih ikram ini adalah masdar. Kita belum sampai di sorof. Dia wazan af'ala yuf'ilu if'alan, akroma yukrimu ikroman. Jadi ada nanti yang masdar bisa dikias. Kalau yang ini tidak bisa dikias. Bukan tolban, isat, tapi tolaban. Jadi kalau nanti kita belajar, ada namanya thulathi mujarrad, fi'il madhi yang cuma 3 huruf. Itu masdarnya beda-beda, tidak bisa dikias. Namun nanti ada thulathi mazid. Nah, fi'il madhinya 3 huruf asli, tapi ditambah dengan huruf tambahan. Sama seperti ini akroma, asalnya karuma 3 huruf, ditambah dengan hamzah akroma, maka masdarnya bisa dikias. Af'ala yuf'ilu if'alan, akroma yukrimu ikroman, arsyada yursyidu irsyadan, ahsana yusinu ihsanan, ihsan. Nah, itu namanya masdar. Ikroman lahu. Intinya ini namanya maf'ul li ajli. Kenapa ikam melangi Ustadz?
Aku hendak memuliakan Sidin. Nah, menghormati Sidin. Maka ini namanya masdar dan namanya maf'ul li ajlih. Adanya maf'ul li ajlih ini untuk menunjukkan sebab datangnya si aku ini, si orang ini. Nah, itu menunjukkan sebab. Makanya li ajlih itu kan secara harfiah maknanya apa? Li ajlih. Karena artinya. Li ajlih itu karena artinya. Jadi adanya maf'ul li ajlih ini untuk menunjukkan sebab terjadinya perbuatan. Saya memancing karena hobi. Nah, itu sama. Maka hobi itu masdarnya apa? Karena suka. Ya. Misalnya astadus samak hubban lahu. Saya memancing ikan karena menyukainya. Saya misalnya memelihara ikan di rumah karena saya suka keindahannya. Nah, itu karena suka itu menggunakan masdar hubban, habba yahibbu hubban masdarnya. Itu namanya maf'ul li ajli. Ini ringkas saja. Kita belum nanti akan membahas satu persatu 12 isim-isim yang wajib dinasabkan ini. Yang keempat maf'ul mutlak. Nah, maf'ul mutlak namanya. Maf'ul mutlak juga sama dengan maf'ul li ajli. Sama-sama dia harus bentuknya masdar. Harus bentuknya masdar. Ini kembali ke shorof kemarin. Bentuknya harus masdar. Nah, contoh seperti ini. Nah, dan maf'ul mutlak itu fungsinya ada 3 ya. Ana sebutkan satu saja. Keberadaan maf'ul mutlak itu ada 3 fungsi. Ana sebutkan satu saja ya biar ringkas saja. Yang ketiga namanya maf'ul mutlak. Di antara fungsi keberadaan maf'ul mutlak adalah untuk takkid penguat. Untuk penguat. Nah, contoh dan dia masdar. Maf'ul mutlak itu bentuknya masdar. Nah, darabtu Muhammadan. Nah, daraba ini masdarnya apa? Darban ya. Mansub ya, langsung darban. Darabtu Muhammadan darban. Nah, kita tambah masdarnya. Masdar dari daraba ini. Nah, ini namanya maf'ul mutlak. Namanya apa? Maf'ul mutlak. Nah, jadi apa maknanya? Ya, darabtu Muhammadan darban. Saya telah memukul Muhammad dengan sebenar-benar pukulan. Ini namanya maf'ul mutlak dan fungsinya ditakkid tadi untuk penguat. Nah, maf'ul mutlak ini harus diambil dari fi'il sebelumnya. Beda dengan maf'ul li ajlih. Beda, ini fi'ilnya, maf'ul li ajlihnya beda. Nah, sedangkan maf'ul li ajlih ini kan fungsinya sebab. Keterangan sebab. Adanya ini menunjukkan makna sebab. Namun maf'ul mutlak ini adanya ini untuk menunjukkan takkid penguat. Bahwa saya ini memang benar-benar memukul Muhammad. Maka ditambah dengan kalimat dorban, sukun dorban. Ketika antum membahasakan dengan orang Arab, maka dia yakin. Ikam itu buju-buju menampar, yakin dia. Karena apa? Menambah maf'ul mutlak. Nah, darabtu Muhammadan dorban. Saya telah memukul Muhammad dengan sebenar-benar pukulan. Ketika kita tahu ini maf'ul mutlak, kita harus menerjemahkan dengan benar. Adanya ini berarti dia benar-benar memukul. Orang Arab pasti yakin ketika kita membahasakan sebuah ucapan, sebuah kejadian, lalu kita tambah maf'ul mutlak yang fungsinya adalah penguat. Tinggal apa ini masdarnya? Contoh, saya mengunjungi orang sakit, bujur tadi kawan dielangi. Antum tambah kalimat masdarnya. Zurutu misalnya, saya mengunjungi teman yang sakit dengan sebenar-benar mengunjung. Artinya orang ini benar-benar mengelangi. Maka bahasa Arabnya adalah zurutu zamili temanku. Zurutu zamili ziyaratan. Masdar dari zara adalah ziyaratan. Ya, masdarnya adalah ziyaratan. Harus mansub, mansub. Karena maf'ul mutlak. Nah, ini kan kita membahas mansub khusus mansub. Maka bahasa Arabnya zurtu zamili ziyaratan. Nah, kan zaro itu fiilnya. Masdarnya pun harus dari zaro juga.
bukan dari fi'il yang lain. Itu maf'ul mutlak. Ini doroba, maka dorban. Zara, maka ziyaratan. Ziyarah itu masdar. Kemudian yang keempat, kelima, maf'ul ma'ah. Nah, maf'ul ma'ah. Ma'ah secara harfiah artinya bersama. Bersamanya ya. Secara harfiah, ma'ahu bersamanya. Ini berkaitan dengan maknanya, sama dengan secara harfiah, secara bahasa. Sini setelah namanya maf'ul ma'ah. Contoh, saya berjalan misalnya disertai disertai matahari. Maksudnya ketika itu dia berjalan, matahari lagi terbit. Nah, atau saya bangun saya bangun disertai kicauan burung. Antum bangun dan antum mendengar suara burung. Nah, miring. Contoh yang mudah tadi, saya berjalan disertai matahari. Maksudnya ketika itu matahari lagi terbit. Nah, maka bahasa Arabnya sirtu sarayasiru. Ini perjalanan panjang ya, sarayasiru itu. Makanya Isra wal Mi'raj, Isra perjalanan panjang. Sirtu wasyamsa. Nah, wasyamsa. Jadi maf'ul ma'ah itu harus ada waw. Waw ini namanya waw ma'iyah. Waw ma'iyah. Waw yang artinya bersama. Saya berjalan bersama matahari. Atau saya berjalan disertai matahari. Ketika itu matahari lagi terbit misalnya. Apalagi namanya sarayasiru, itu perjalanan panjang. Jadi dia berjalan dari Banjarmasin ke Kandangan. Otomatis kan matahari seakan-akan mengikuti dia, terbit sampai tenggelam. Maka bagaimana bahasa Arabnya saya berjalan disertai matahari atau bersama matahari? Maka sirtu wasyamsa. Tadi saya bangun disertai atau bersama kicauan burung. Nah, maka bahasa Arab istayqadtu. Wa tagrid kicauan. Makanya Twitter kicauan itu bahasa Arabnya apa? Tagrid, coba untuk bahasa Arab Twitter. Kicauan, tagrid bahasa Arabnya. Wa tagridat tuyur. Saya bangun bersama ya. Kan ma'a bersama. Saya bangun bersama kicauan burung. Maksudnya ketika antum bangun, kicauan antum tinggalnya di hutan bukan di kota. Atau di kota di samping gedung walet. Kicauan burung. Nah, atau hari ini hari Minggu di Pasar Pertujuh. Istaiqadtu wa tagridat tuyur. Saya bangun disertai atau bersamaan dengan kicauan burung. Nah, ini namanya maf'ul ma'ahnya. Dan ini namanya waw ma'iyah. Harus ada waw ma'iyahnya. Waw yang menunjuk dan ini jangan diartikan dan, bukan dan. Kalau dan namanya waw atof. Waw atof. Ini namanya ma'a. Bersama. Saya bangun bersamaan dengan kicauan burung. Nah, ini namanya maf'ul ma'ahnya. Ini untuk ungkapan sehari-hari, percakapan sehari-hari jarang, Bang. Jarang. Kecuali misalnya kita banyak menemukan ini ya di syair, ungkapan-ungkapan, kata-kata puitis lah. Dia menggunakan wa. Kalau kita ungkapan sehari-hari, maka gunakan ma'a. Ma artinya apa? Bersama. Nah, saya berjalan bersama matahari, langsung ma'a syamsi. Nah, ma'a ini ketika dengan ma'a, maka ma'a ini dzarab. Makanya ma'a bukan ma'u. Maf'ul fih jadinya dia, menjadi maf'ul fih. Nah, kalau kita ingin mengucapkan, membahasakan dengan makna bersama, maka kalau prakteknya menggunakan langsung ma'a. Bukan dengan waw. Itu ungkapan sehari-hari, ya percakapan kita dengan orang Arab. Namun ini memang jarang untuk percakapan sehari-hari. Namun kalau kitab klasik, kitab-kitab syair atau kitab-kitab puitis lah, biasanya ini ada, ya. Ini ada. Nah, setelah waw ma'iyah inilah namanya maf'ul bih lagi. Maf'ul ma'ah. Nah,
Saya bangun bersamaan dengan kicauan burung. Kemudian yang berikutnya hal. Nah, hal ya. Sesuai dengan namanya hal, keadaan. Namanya hal. Dan hal ini biasanya menggunakan isim fa'il. Nah, makanya ini shorof ya, harus tahu isim fa'il. Isim fa'il atau isim maf'ul. Namun yang paling banyak dipakai menggunakan isim fa'il. Tidak boleh hal itu menggunakan masdar. Antum boleh menjadikan hal kalau hal ini bentuknya isim fa'il. Contoh. Nah, contoh yang hal. Contoh. Saya tidur dalam keadaan lapar. Nah, saya tidur, nimtu. Saya telah tidur. Namanya namu ya. Nimtu. Ini fi'il madhi. Kita belum sampai yang ada huruf ilatnya. Nah, kalau ini nimtu, saya telah tidur, ini kan sudah sempurna nih. Orang itu paham ketika saya mengatakan saya sudah tidur. Nah, tapi antum tidurnya dalam keadaan apa? Dalam keadaan lapar. Maka menggunakan hal dalam harus diterjemahkan apa? Dalam keadaan. Nah, lapar bahasa Arabnya menggunakan isim fa'il. Ja'ian. Nah, ini isim fa'il. Ja'a yaju'u, jau'an, ja'i'un. Tapi harus nasab. Ja'ian. Saya tidur dalam keadaan lapar. Nah, makanya ketika kita tahu itu jabatannya sebagai hal, maka kita paham ini. Dia hal keadaannya. Saya tidur dalam keadaan lapar. Ini isim fa'il. Maka ini jadi hal. Ya, ini jadi adanya ini menerangkan keadaan tidurnya. Menerangkan keadaan kondisi tidurnya sesuai dengan namanya hal. Hal ini menunjukkan keterangan si tidur ini dia dalam keadaan apa? Maka nimtu ja'ian. Saya tidur dalam keadaan lapar. Nah, maka ini menjadi hal. Contoh, saya berjalan dalam keadaan menangis. Nah, berjalan sambil nangis. Sariki bini misalnya Bu Akila nangis. Nah, masya itu saya telah berjalan. Masya itu dalam keadaan nangis bahasa Arabnya kalau fi'ilnya baka ya beki. Kita belum sampai sorob. Masdarnya bakin. Nasabnya menjadi bakian. Nah, masya itu bakian. Saya apa? Saya berjalan dalam keadaan menangis. Nah, keadaan dia berjalan pas apa nih? Nangis sekalinya. Pas dalam bakian itu menangis. Nah, ini namanya hal. Hal ini menerangkan keadaan dia berjalan. Orang ini, saya ini, keadaannya sambil menangis. Saya belajar dalam keadaan bergembira. Nah, kan ada yang lagi bergembira, ada yang lagi sedih. Ini kan menerangkan keadaan si saya tadi. Maka bisa untuk menggunakan darostu. Nah, darostu saja biar pendek. Ada juga ta'allam tuh farihan. Nah, farih itu gembira. Farihan gembira terus orangnya. Nah, maka farihan ini menjadi hal. Saya belajar dalam keadaan gembira. Pasti jadi masdar setelah jadi ada keterangannya. Ini bukan masdar, ini isim fa'il. Isim fa'il. Makanya kata anak kalau ingin menggunakan hal maka gunakanlah isim fa'il. Isim fa'il isim fa'il juga. Isim maf'ul bisa. Isim maf'ul bisa. Contoh misalnya saya yang menunjukkan sifat sih, ini kan sifat apa ya? Dia tertawa dalam keadaan gila kan, majnun gila. Itu si maf'ul itu. Dia meninggal dalam keadaan gila bisa nggak Abu Akila?
Dia meninggal dalam keadaan gila. Bisa banyak orang gila meninggal. Iya. Orang gila meninggal. Gila babi. Misalnya mata, nah, mata majnunan. Majnun isim masih maf'ul. Majnun yang majnun itu yang dihilangkan akalnya ya, orang gila. Majnunan. Nah, dia meninggal dalam keadaan gila. Majnun isim maf'ul. Dalam keadaan gila, nggih. Makanya kan adanya hal itu untuk menerangkan si yang mati tadi keadaannya bagaimana. Dia meninggal dalam keadaan tersenyum. Nah, apa bahasa Arabnya bakila? Tinggal tersenyum, apa fiilnya? Ayo, ada hadisnya, ayo. Apa hadisnya? Ada hadisnya. Ya, tabassumuka. Tabassum itu masdar. Fiilnya tabassama ya tabassamu. Itu soro belum sampai. Isim fa'ilnya apa? Tabassama ya tabassamu, tabassuman, mutabassimun. Antum nasobkan mata. Nah, dia meninggal dalam keadaan tersenyum. Mutabassiman. Nah, wajib nasab. Mutabassiman. Nah, ini hal namanya. Arabnya menjadi hal keterangan. Ya, adanya hal ini menerangkan kondisi yang meninggal. Menunjukkan keadaan yang meninggal. Dia meninggal dalam keadaan tersenyum. Atau ringkasnya, dia meninggal sambil tersenyum. Nah, itu namanya hal. Isim fa'il. Nasab wajib nasab. Dan jangan pakai alif lam, pakai tanwin. Nanti disebutkan nakirah dan ma'rifah antara isim nakirah dan isim ma'rifah setelah ini. Nah, ini sepintas tentang hal. Ya, hal. Untuk yang hal itu mesti fi'il madhi yang Enggak mesti. Contoh saya sedang belajar, adrusu dalam keadaan lapar. Adrusu ja'ian. Saya kan adrusu fi'il mudhari. Saya sedang belajar dalam keadaan lapar. Tidak mesti harus fi'il madhi. Fi'il mudhari juga bisa. Sedang. Mustawa sorob setelah itu. Nggih, tidak terlalu banyak istilah-istilahnya Pak Sorof. Masdar nggih, makanya harus dua-duanya, minimal dia bisa sorob lah. Harus dua-duanya. Isim fa'il, masdar Pak. Kan belum belajar lah. Harus isim fa'il dia, isim fa'il. Contoh tadi kayak misalnya saya sedang duduk dalam keadaan tertawa. Nah, tertawa bahasa Arabnya apa? Dhahika yadhaku. Berarti isim fa'ilnya apa? Dhahikan. Nah, ajlisu dhahikan. Saya sedang duduk, nah, dalam keadaan tertawa. Pian duduk tertawa-tawa, lalu jar pian ajlisu dhahikan. Nah, dhahikannya menjadi hal. Isim fa'il mansub dhahikan. David gimana? Isim fa'ilnya aja, sisanya ya bebas ya, sisanya tidak syarat. Itu namanya hal. Nah, namanya hal ya. Nah, kita tahu ini jabatannya sebagai hal, sebagai maf'ul ajlih. Nah, kita bisa menerjemahkan dengan benar, tahu apanya, ceritanya tentang apa. Nah, dia berkata-kata sambil menangis ya. Berarti menangis itu berarti menjadi hal. Keterangannya. Nah, keterangan dia mengatakan bercucuran air mata ketika menulis apa gitu. Nah, cucuran air mata itu berarti keterangan itu perbuatannya. Baru halnya apa dalam keadaan menangis misalnya. Jadi adanya hal itu untuk menunjukkan kondisi si pelaku dan seterusnya. Bisa. Ada yang hal, ada yang bersama diulang. Pokoknya dia menangis dalam keadaan hujan. Bisa, pian tambahkan maf'ul ma'ah. Sambung. Misalnya ya, dia berjalan sambil lapar disertai turunnya hujan. Nah. Itu menggunakan ya ma'ah. Maka bahasa Arabnya dia berjalan ya. Dia sedang berjalan. Yamshi
Dalam keadaan apa tadi Pak? Berjalan. Nangis. Yamshi bakian wa nuzulal matar. Nah, wa nuzulal matar. Sedih benar. Berjalan nangis, hujan ulang turun. Nah, itu menjadi maf'ul satunya apa tadi? Hal yang wa nuzulal matar, nuzulanya menjadi maf'ul ma'ah. Kemudian yang ketujuh tamyiz. Nah, ini namanya tamyiz ya. Tamyiz itu secara harfiah maknanya membedakan, untuk membedakan atau untuk menjelaskan lah. Nah, bisa pian tulis seperti itu. Contohnya apa? Contohnya perhatikan ya. Yang sini gini lah. Ini baru kita bahas satu-satu. Ini ringkas saja dulu. Ringkas. Sekilas-kilas lah. Sekelebat lah. Yang apa tadi? Tamyiz lah. Nah. Darabtu isyrina. Perhatikan, saya telah memukul 20. Ini dari sisi susunan, ini sudah sempurna. Terdiri dari fi'il, fa'il, maf'ul bih. Ini dari sisi susunan, dia sudah sempurna. Ini fi'il, ini fa'il, ini maf'ul bih. Ini dinasabkan dengan ya, dia sama seperti jamak mudzakkar salim. Isyruna dengan waw, isyrina dengan ya. Maka dinasabkan dengan ya. Ini secara susunan sudah sempurna. Fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Namun secara makna tidak sempurna. Saya telah memukul 20. 20 apa? Nah, paham maksud Ana? Jadi secara susunan ini sudah sempurna. Ada kata kerjanya, ada pelakunya, ada maf'ul bihnya. Yang objeknya sudah ada. Saya telah memukul 20. Namun dari sisi makna tidak lengkap. Kita kada paham 20 apa yang kamu pukul? Nah, saya telah memukul 20. Lalu harus kita sebutkan tamyiznya, keterangannya, penjelasannya yang membedakan sehingga kita bisa memahami yang dipukulin 20 apa. Nah, lalu kita ulah tamyiznya dan wajib nasab. Oh, yang dia pukul 20 anjing misalnya. Anjing bahasa Arabnya apa? Kalbun. Dinasabkan menjadi kalban. Nah, kalban inilah menjadi tamyiz. Yang menerangkan dari 20. Penjelasan dari 20. Itu tamyiz. Keterangan, penjelasan atau pembeda yang membedakan sehingga dia bisa dipahami makna dari 20 ini. Ini namanya tamyiz. Enggak, ini kalban bukan masdar. Anjing, bukan, tidak ada fiilnya kan? Ya bukan. Ini bukan masdar. Kata benda makhluk hidup. Ya, wajib mansub. Dia enggak masdar. Contoh yang lain, nah saya misalnya seperti ini. Nah, saya membeli 1 liter. Ishtara itu litran. Nah, ishtara itu saya telah membeli 1 liter. Secara susunan sudah sempurna. Ishtara fi'ilnya, tu'nya fa'ilnya, litran maf'ul bih. Saya membeli 1 liter. Tapi belum sempurna maknanya. 1 liter apa? Banyu kah, minyak kah, susu kah, madu kah? Nah, lalu yang dia beli ternyata madu Abu Akilah. Madu yang asli, bukan yang palsu. Madu yang asli. Nah, madunya itu namanya tamyiz. Apa bahasa Arabnya madu? Abu Akilah, madu. Asalan. Nah, asalan inilah yang menjadi tamyiz. Ini secara susunan sudah sempurna. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Sempurna sudah. Namun maknanya tidak sempurna. Harus ada tamyiz penjelasnya.
Saya telah membeli 1 liter apa? Madu. Nah, contoh yang lain, saya menjual 1 meter. Nah, kata Abu Akila, bi'tu, saya telah menjual mitron. Nah, saya telah menjual 1 meter. Secara susunan sempurna, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Namun maknanya masih kurang, tidak sempurna. Orang masih bingung. Kamu menjual apa 1 meter itu? Yang saya jual 1 meter itu misalnya tanah. Nah, menjual tanah di Al-Faruq, larang sudah tanah semeternya. Maka tanah bahasa Arabnya apa? Ardon. Nah, ya tanah ini. Bukan turab ya, ardon. Tanah. Saya menjual 1 meter tanah. Nah, tanah inilah yang menjadi apa? Tamyiz. Nah, kalau antum perhatikan, ini tamyiz ya. Dia menjelaskan apa? Meter. Madu, dia menjelaskan apa? Liter. Maka yang dijelaskan itu bisa bentuknya liter ini takaran, bisa bentuknya ukuran. Karena kalau itu dibikin susunan kata, walaupun dari sisi susunan sudah sempurna, dari makna tidak sempurna. Ada juga bentuknya hitungan, kayak tadi. Yang 20 tadi mana? Ya, itu hitungan. Nah, hitungan itu ketika disebutkan hitungan tidak sempurna, maka harus ada tamyiznya. Jadi tamyiz itu menjelaskan yang di bentuk ukuran, menjelaskan takaran atau menjelaskan hitungan. Nah, itu namanya baru karena tidak sempurna maknanya, baru dikasih tamyiz untuk menjelaskan yang tidak sempurna tadi. Itu namanya tamyiz. Gimana, Pak? Nanti ini baru sekilas saja ya, baru sekilas. Sekelebat saja. Kemudian mustasna. Mustasna secara harfiah ya maknanya dikecualikan. Oh, kira 2 Dikecualikan. Itu musanna atau tasniyah ini beda. Istitsna itu makna secara harfiah pengecualian. Contoh misalnya hadir semua siswa kecuali Muhammad. Nah, hadir semua siswa, Anda tulis, hadir semua siswa itu sudah sempurna. Ternyata dia membuat pengecualian. Nah, setelah pengecualian itu, kecuali baru ada Zaid misalnya. Zaid itulah namanya istisna. Nah, contoh la ilaha illallah. Perhatikan. Istitsna ya. Nah, ini kita bikin dulu hadarab tullabu. Nah, telah hadir para siswa. Contoh, para siswanya cuma 10 orang. Nah, hadir semua illa, nah kecuali, nah illa ini namanya huruf pengecualian, adatul istisna, huruf pengecualian. Nah, istisna, adat atau huruf pengecualian. Telah hadir para siswa kecuali, nah siapa yang disebut yang tidak hadir? Zaid misalnya. Zaid ini wajib nasab. Nah, dan dialah yang menjadi istisnanya, pengecualiannya. Ini namanya istisna. Ini namanya adatul istisna, huruf pengecualian. Telah hadir para siswa kecuali, siapa yang nggak hadir? Gurunya nggak hadir halnya. Nah, al-gurunya berarti al-ustadza. Kalau yang tidak hadir, muridnya namanya Zaid, Zaidan. Wajib nasab. Muhammadan, dan seterusnya. Ini namanya apa? Istisna. Contoh yang lain. Ya, ini zaman. Tapi ini Pak, ada juga cabang-cabangnya. Tapi secara umum seperti ini, secara umum ya. Nah, contoh yang lain.
Ayo. Contohnya apa ya? Pasti ilah lah Ustaz. Nanti ada yang dengan ilah, ada yang selain ilah. Ini yang mudah dulu, Ustaz. Contohnya misalnya matal qaumu, nah, meninggal suatu kaum. Mulai David. Sikung yang masih hidup. Nah, kecuali itu maksudnya. Setelah kecuali itu namanya istisna. Kecuali irsyad misalnya. Nah, irsyadan. Matal qaumu illa irsyad ini menjadi istisna. Istisna namanya. Ini namanya huruf atau adat istisna. Huruf istisnanya. Maka irsyad inilah yang menjadi istisna, pengecualian, dan dia wajib nasab. Irsyadun salah. Irsyadin salah. Harus irsyadan. Itu ya ilahnya Ustaz yang ini. Irsyadannya. Oh, irsyadannya. Ilah itu namanya adat istisna, huruf istisnanya. Irsyadannya menjadi Maknanya irsyadan. ya mustasna atau istisna namanya irsyadan. Ya mustasna ya. Boleh kita sebut istisna atau mustasna yang dikecualikan. Mustasna saja ya. Isyadannya menjadi mustasna yang dikecualikan. Kemudian khobar kana, gampang. Khobar kana yang semalam. Kana Muhammadun qa'iman. Nah, mansub ya. Atau teman-temannya asbaha Muhammadun aliman. Nah, itu alimannya menjadi khobar kana. Atau isim inna, innallaha alimun. Nah, innar rasula qaimun. Isim innanya menjadi mansub, dia menjadi isim inna. Yang ke-11 munada. Nah, yang dipanggil. Munada secara bahasa maknanya yang dipanggil. Contoh, ketika sahabat Nabi memanggil, wahai Rasul, utusan Allah. Apa bahasa Arabnya Abu Aqila? Ya, utusan Allah. Ya Rasulullah kah? Rasulullah kah? Ya Rasulullah. Ya Nabi Allah. Pasti nasab dibaca karena menjadi munada. Nah, ya Rasulullah. Di hadis itu banyak. Wahai utusan Allah. Nah, Berarti munada itu panggilan ada apa? ya itu munada, iya yang dipanggil. Secara mana yang panggil? Nah, ini nasab menjadi apa? Munada. Oh, itu. Kemudian ya Nabi Allah. Ya Abdallah. Nah, ya, maka Ya ibadallah. ya ibadallah ya ibadallah. Ibadahnya mansub menjadi munada. Nah, ya ini kan artinya wahai. Harfun nida, huruf panggilan. Nah, Oh, iya. nida huruf panggilan. Nah, itu ringkasnya ya Rasulullah Ta'ala. Wahai utusan Allah ke sini misalnya. Dan seterusnya. Ya ibadallah tadi. Ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwa. Itu khutbah menggunakan nasab ya ibadallah. Itu namanya munada. Jadi munada yang dipanggil. Tidak semua maksud apa? Iya, ini jadi munada itu ada beberapa hukum, ada mansub, ada marfu. Ada yang gitu. Mansub itu makanya sebenarnya munada mansub itu kalau beridofat dengan kalimat lain. Makanya lo contohkan yang bersandar dengan kalimat Allah, yang bersandar. Contoh misalnya wahai anak ustad. Iya benal ustad. Nah, ibna mansub karena beridofat dengan ustad. Kalau dia tidak beridofat, tidak bersambung satu kata saja, maka dia dhammah. Contoh wahai irsyad ya irsyadu. Nah, wahai Daud ya Daudu. Nggih, kecuali memanggil Abdurrahman. Abdun dan Ar-Rahman loh. Idofat maka apa wahai Abdurrahman bahasa Arabnya? Ya Abdar Rahman. Ya Abdar Rahman karena abda beridofat bersambung dengan Ar-Rahman. Oh, sama kayak ibadah. Iya ya Rasulullah ya ibadallah ya waladal ustad. Nah, ya zaujatal ustad. Harus nasab karena beridofat dengan kalimat lain. Ya, itu munada. Rasulullah.
Ya Rasulullah. Ya mudhaf ilaih kasrah jar. Itu mudhaf ilaih isim yang dijarkan. Setelah mansubat berarti setelahnya majrurat. Isim-isim yang dijarkan. Termasuk kalau dia menjadi mudhaf ilaih. Kalimat kedua setelah mudhaf. Namanya mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih wajib jar kasrah. Kemudian yang terakhir tawabi. Nah, tawabi kan ada 4. Naat, atau taukid, badal. Nah, yang nasabnya naat dulu sifat, naat atau sifat. Jadi seseorang memiliki sifatnya apa misalnya? Contoh. Kalau apa nih, pemarah atau Saya membeli buku yang baru. Nah, buku, sifat bukunya apa? Baru. Nah, tara itu saya membeli sebuah buku ya. Kitaban. Nah, ishtara itu saya telah membeli kitaban sebuah buku, sebuah kitab. Sifatnya apa? Sifat kitab. Kitab kan nasab nih. Nah, jadi dan baru. Nah, ini menjadi naat atau sifat. Karena dia mengikuti nasab. Yang punya sifat siapa? Kitab kan? Kitab nasab. Nah, maka ini juga nasab. Tawabi. Ini namanya sifat. Atau naat sama ya. Naat atau sifat. Nah, atof pulang. Saya membeli kitab lawan apa? Nah, hapus ya. Oh, dia membeli kitab dan pulpen. Nah, atof tambah huruf atof wa. Karena yang dia mengikuti kitab, maka pulpen bahasa Arabnya qalaman. Nah, karena qalam mengikuti kitab. Saya membeli kitab dan pulpen. Jadi atof itu wajib ada hurufnya. Ini huruf atof. Qalaman menjadi atofnya. Nah, saya membeli kitab dan pulpen. Apa bakilah? Naat atau taukid pulang. Ya, taukid. Jumlah yang sama ya. Ganti lagi ishtara itu. saya ngajar terus mudah-mudahan lanjut. Ishtaraitul kitab. Saya membeli kitab itu. Alif lam. Kitabnya apa? Judul kitabnya misalnya. Kitabnya Ushul Tsalatsah. Nah, ini taukid ya, naat atau taukid ya. Ya. Contoh ishtaraitul kitaba ya nafsahu. Nah, atau ganti yang lain saja biar mudah. Ra'aitu. Nah, saya melihat presiden. Ra'aitu Ra'isal balad itu presiden ya. Kepala negara. Nah, Ra'isa maf'ul bih. Baladnya mudhaf ilaih. Nah, dirinya. Nah, Nah, ini kan yang memiliki yang dikuati ini adalah presidennya. Nafsahu. Hu kembali ke ya mudzakkar. Saya melihat presiden. Lalu orang ragu, bujur ada presiden. Jangan-jangan wakilnya. Nah, untuk dia menguatkan bahwa yang dia lihat benar-benar diri presiden, lalu dia tambah dengan nafsahu, dirinya, bukan wakilnya, bukan yang lain. Nah, ini namanya taukid. Kita menggunakan lafaz taukid, menggunakan nafsahu. Nah, jadi karena yang dia nafsa ini nasab, karena dia mengikuti ra'isa. Kan nasab nih fathah. Maka ini juga nasab fathah. Namanya tidak apa? Taukid. Nah, dirinya. Itu baladi ya. Ya, mudhaf ilaih. Saya melihat pimpinan negara, dirinya, nafsahu dirinya. Kemudian ra'isa karena beridhofat dengan balad. Mudhaf itu tidak boleh pakai alif lam, tidak boleh pakai tanwin. Nah, ganti gina supaya ra'aitul ustadza. Ra'aitul ustadza. Saya melihat ustadz, dirinya bukan orang lain. Ra'aitul ustadza nafsahu. Ini menjadi apa tadi? Nafsanya menjadi taukid. Karena yang dia ikuti ustadza, maka dia juga mansub.
Kemudian apa lagi? Badal. Nah, badal ya mananya pengganti. Ya naat atau taukid badal. Badal artinya pengganti. Contoh ra'aitu. Ya, biar mudah ra'aitu. Saya melihat Muhammad. Nah, Muhammad ini siapa? Rasulullah. Nah, Rasulullah. Nah, saya melihat Muhammad. Muhammad itu siapa? Rasulullah. Karena Muhammadnya nasab, ini juga nasab. Nah, badal pengganti. Boleh kita sebutkan Rasul, boleh kita sebutkan Muhammad. Muhammad iya Rasul, Rasul iya Muhammad. Itu namanya badal. Seandainya kita hilangkan Muhammad, Rasulullah saja, orang tahu bahwa Rasul itu Muhammad. Kita hilangkan Rasulnya, orang itu tahu bahwa Muhammad itu adalah Rasul. Nah, atau yang lain, ra'aitu, itu namanya badal. Ra'aitu Umaro. Umaro. Gelarnya apa? Al-Faruq. Nah, Faruq ya Bakila. Baru tuh Umaro apa? Mansub tuh. Apa tadi? Al-Faruq. Iya, Ya. Faruq. Saya melihat Umar Al-Faruq. Ini badal pengganti. Jadi Umar ya Al-Faruq, Al-Faruq ya Umar. Ini seandainya kita hilangkan Umarnya dengan mengganti Al-Faruq, maka orang tahu bahwa Al-Faruq itu adalah Umar. Nah, itu namanya ini namanya badal. Nah, badal pengganti. Seandainya kita hilangkan Umar Al-Faruq saja, orang tahu bahwa Al-Faruq itu adalah Umar. Dia bisa menggantikan lafaz Umar. Rasulullah dia bisa menggantikan lafaz Muhammad. Itu namanya badal. Karena yang dibadali, yang digantinya ini adalah nasab, maka badalnya juga nasab. Nah, itu sekilas 12 ya. Sebenarnya bukan 12, tambah 3. Lawan tawabi tadi. 11 tambah 4 berapa? 15 ya. Itu akan dibahas masing-masing nanti di pembahasan selanjutnya. Itu sekelebat saja ya. Ini setelahnya apa ini? Tentang nakirah dan ma'rifah. Oh, ini panjang nih. Iya. Atau kita baca dulu nih. Kita baca sedikit. Halaman 119. Sejam adalah 1 jam. Belum. Jam lah. Coba kita baca. Halaman 119. Sebelum membahas isim-isim di atas, yang 12 tadi, terlebih dulu penulis uraikan tentang pembagian isim. Ada namanya isim nakirah dan ada isim ma'rifah. Karena pembahasan tersebut tentang nakirah dan ma'rifah akan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi nanti ada namanya isim nakirah dan ada isim ma'rifah. Beliau jelaskan karena itu berkaitan dengan yang 12 ini. Dan juga sebenarnya itu berkaitan dengan isim-isim yang dirofakkan. Tapi penulis baru di yang mansubat baru dijelaskan. Padahal bagusnya itu dijelaskan sebelum memasuki isim-isim yang dirofakkan. Nanti kita bahas isim nakirah dan isim ma'rifah ini nanti anak kaitkan dengan sebelumnya isim-isim yang dirofakkan. Ini banyak kayu. Coba kita baca. Pembagian isim kepada isim nakirah dan isim ma'rifah. Isim terbagi kepada 2. Yang pertama isim nakirah. Apa nakirah? Isim yang menunjukkan kepada suatu yang masih umum. Nah, nakirah itu umum. Atau belum jelas kepemilikannya dan yang lainnya. Jadi nakirah menunjukkan makna umum. Perhatikan contoh-contohnya, pakai tanwin semua. Kitabun, ustadun, baitun, masjidun. Nah, ketika kalimat masjid, contoh masjid, dia pakai tanwin, berarti dia nakirah. Beda masjidun dengan al-masjidu. Nah, kalau masjidun itu nakirah, namanya pakai tanwin. Kalau pakai alif lam, al-masjidu itu ma'rifah. Nah, bagaimana perbedaannya? Perhatikan. Itu antara tanwin dan kada bertanwin beda ternyata. Nah, masjidun
Ini pakai tanwin. Al-masjidu pakai alif lam. Nah, al-masjidu. Nah, kalau ini masjidun kan menunjukkan makna umum, nakirah. Kalau diterjemahkan suatu masjid. Nah, suatu masjid. Contoh antum touring ke Kalteng. Di mana kita singgah? Karena ada masjid di situ. Atau kita akan singgah di suatu masjid yang di depannya tidak ada kuburan. Nah, menggunakan umum kan? Dimanapun masjidnya, ketika di depannya tidak ada kuburan, kita singgah di situ. Kita nanti singgah di suatu masjid, nah dan sebagainya. Nah, suatu masjid maka harus menggunakan nakirah pakai tanwin. Karena masjidnya umum. Dimanapun masjid yang dia temukan, yang tidak ada kuburannya di depannya, maka dia singgah. Maka menggunakan nakirah. Kalau pakai alif lam, jelas sudah ditentukan masjid ini. Contoh misalnya, kita nanti pas sudah sampai di mana? Di Barabai. Kita singgah di masjid itu. Dia tidak menyebutkan namanya, di Masjid Barabai. Di Masjid Barabai. Atau di masjid samping POM misalnya. Dan dia tidak menyebutkan namanya, Masjid samping POM. Atau masjid samping hotel. Dan itu sudah ditentukan masjidnya, kita tahu namanya. Tapi kita tidak menyebutkan namanya, cuma nanti kita singgah di masjid di samping POM itu. Nah, ketika itu sudah ditentukan masjidnya, namun kita tidak menyebutkan namanya, tapi kita sudah tahu masjid apa yang di samping POM, maka menggunakan alif lam. Sama kayak pengajian. Contoh misalnya pengajian malam ini di masjid ada kajian Ustaz Ahmad kah? Masjid apa maksudnya? Masjid apa yang dimaksud? Imam Syafi'i. Antum tidak harus menyebutkan masjid Imam Syafi'i, enggak. Antum kena azan kan di masjid? Antum ke masjid kan nih ya? Padahal rumah antum parak. Apa antum mau ke masjid? Karena antum adalah jamaahnya masjid Imam Syafi'i, pasti masjid yang dimaksud adalah masjid Imam Syafi'i. Maka hal tadhabu ilal masjidi, apakah kamu akan pergi ke masjid? Maka menggunakan alif lam. Kenapa? Karena ini sudah tertentu bahwa kita adalah masjid Imam Syafi'i, jamaahnya, maka yang dimaksud dengan masjid ini sudah tertentu, yaitu masjid Imam Syafi'i. Lalu dia menggunakan kalimat alif lam. Karena sudah ma'rifah tertentu, sudah ditentukan. Sekalipun kita tidak menyebutkan namanya Imam Syafi'i. Sama itu aja maklum, dikenali dah gitu. Ya, maklum dikenal. Sama kayak gini. Kita adalah karyawan sebuah kantor. Hari ini turun ke kantor. Nah, antum tidak menyebutkan kantor apa? Hal tahdur ilal idarah. Nah, apakah kamu hadir atau turun ke kantor? Kita menggunakan kalimat al-idarah. Tidak menyebutkan kantor apa? Karena maksud kita sudah tahu bahwa kantor tersebut ya kantor kita bekerja. Tanpa menyebutkan nama kantornya, nggak usah. Cukup menggunakan alif lam. Kantor itu sudah mafhum apa kantor tersebut. Karena kita sama-sama karyawan di sana. Kita semua sama-sama santri Bakkah. Besok ke pondok kah? Nah, ke pondok itu menggunakan alif lam. Hal tadhabu ilal ma'had? Apakah kamu mau pergi ke pondok? Al-ma'had menggunakan alif lam. Maka pondok di sini maksudnya adalah pondok Bakkah. Karena kita semua adalah santri Bakkah. Maka menggunakan alif lam, jangan menggunakan tanwin. Kalau menggunakan tanwin, karena misalnya kita berbicara dengan anak kita, kamu mau masuk pondok mana? Pondok apapun bahaya. Pondok apapun. Nah, maka menggunakan nakirah. Itu umum, maka harus menggunakan tanwin. Seperti itu. Itu ringkasnya ma'rifah dan nakirah. Nah, nanti baru isim ma'rifah disebutkan macam-macamnya. Ada berapa di situ? Ada 7 lah. Ya, ada 7. Nah, selain 7 ini berarti dia nakirah. Nah, perhatikan nomor 1. Isim ma'rifah itu domir. Nah, domir itu ma'rifah, dikenal. Contoh misalnya, siapa yang mau menjawab? Saya, ya. Antum angkat tangan. Anda tahu antum, suara antum, wajah antum. Saya itu sudah apa? Sudah dikenal, yaitu antum.
Contoh antum mengetok pintu di rumah. Lalu jar bin antum siapa? Antum kadang mengucapkan assalamualaikum. Ulun. Dari suara tahu. Kan ana bahasa Arabnya. Ana itu siapa? Ya suaminya. Sudah ma'ruf dia. Itu namanya ma'rifah, sudah dikenal, domir. Yang kedua nama Irsyad, David, Abdurrahman, Abu Akila, itu nama ma'ruf, sudah dikenal. Nakirah. Kemudian laqab, gelar, kayak Al-Faruq, gelar untuk siapa? Untuk Umar. Ya, Rasulullah, Nabi Muhammad, ya, dan seterusnya. Kemudian apalagi? Yang ketiga isim isyarat ini. Nah, contoh misalnya hadza qalamun, ini adalah pulpen. Ini antum sudah kenal, yaitu pulpen. Itu isim apa? Ma'rifah. Jadi isim isyarat itu adalah isim ma'rifah. Nah, nanti kita ulang lagi, ini ringkas saja. Kemudian isim mausul, kata sambung alladzi, contoh ja'alladzi abuhu mata misalnya. Setelah datang orang yang abahnya meninggal. Misalnya abah kita, ada abah kawan meninggal. Lalu kita mengatakan telah datang yang abahnya meninggal. Maka ja'alladzi abuhu mata. Alladzi, orang di sini kita sudah tahu bahwa abahnya meninggal, ma'rifah. Kemudian yang pakai alif lam, kayak tadi al-masjidu, masjid itu, masjid tersebut ya. Kemudian yang keenam, nah beridofat kepada yang enam. Contoh kolamun ini, pulpen beridofat dengan domir anak, kolami, pulpenku kan. Maka kolamnya juga ma'rifah karena punyaku, sudah dikenal. Waladi, anakku, anaknya waladuhu, itu sudah ma'rifah. Baik, nggak bisa, nggak boleh mudhaf itu pakai alif lam. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah munada, isim yang dipanggil. Nah, ketika kita memanggil seseorang kita tahu, ya Irsyad. Nah, kemudian ya Abdurrahman, ya Daud, yang dipanggil itu sudah dikenal, ya sudah diketahui orangnya siapa, ditentukan. Itu ringkasan dari isim ma'rifah dan isim nakirah. Insyaallah kita akan jelaskan kembali di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan, ada pertanyaan? Nah, baru nanti mubtada wajib ma'rifah. Kalau dia benda wajib pakai alif lam. Tidak boleh baitun kabirun, al baitu kabirun. Mubtada harus ma'rifah, khabar harus nakirah. Al baitu kabirun, al masjidu jadidun. Az-zaujatu jadidatun misalnya. Itu apa? Itu harus mubtada ma'rifah, khabar harus nakirah. Sama halnya isim kana harus ma'rifah, khabar kana nakirah. Isim inna ma'rifah, khabar kana nakirah. Allahu alimun, Allah ma'rifah pakai alif lam. Nama juga dua buting ya, nama dan alif lam. Kemudian alimun nakirah pakai tanwin. Tambahi inna, innallaha alimun. Jadi mubtada, isim kana, isim inna harus nakirah. Kemudian khabar mubtada, khabar kana, khabar inna harus nakirah. Nah, itu berkaitan juga dengan pembahasan sebelumnya. Silakan yang ingin bertanya. Ataf itu belum. Artinya itu ya secara harfiah. Wallahu alam secara harfiah ya. Ataf itu kan kalau secara harfiah artinya perasaan. Awatif itu perasaannya. Itu diterjemahkan dengan makna secara khusus itu. Ya, beda dengan kayak taukid, penekanan. Kita bisa terjemahkan dengan makna harfiah, badal, pengganti ya, sifat atau sifat. Tapi kalau ataf harus diartikan dengan makna khusus ilmu nahwu. Isim pengikut yang harus sebelumnya ada huruf atofnya. Itu namanya atof. Makanya ada wawunya, ada huruf atof nanti 10. Ketika dia menjadi atof, maka sebelumnya pasti ada huruf atofnya. Itu namanya atof. Ada? Iya, dan itu hurufnya. Misalnya telah datang Muhammad kemudian Zaid. Nah, maka ja'a Muhammadun tsumma Zaidun. Saya memukul Muhammad kemudian Zaid. Darabtu Muhammadan tsumma Zaidan. Nah, tsummanya huruf atof, Zaidannya menjadi atof. Ya, fa itu sama. Pembahasannya itu yang
kan depan nih modelnya maf'ul bih. Di sini modelnya maf'ul aja gitu. Lihat aja deh. Itu paling-paling betul. Paling-palingnya. Oke. Ya, ada. Simpan genggasan kena ya lah. Sudah mulai. Soalnya kebanyakan di minggu mas. Ini 12 sampai banyak. Kita kata-kata orang kan. Lanjut aja. Insya Allah kita sambung ya ma'rifah nakirah, kemudian baru maf'ul bih. Nah, maf'ul bih ini termasuk yang paling banyak dipakai. Maf'ul bih beda dengan maf'ul ma'ah tuh jarang dipakai. Ungkapan sehari-hari jarang. Percakapan sehari-hari jarang maf'ul li ajli. Kemudian tamis juga jarang walaupun ada. Maf'ul bih yang paling banyak ya. Kana ina itu juga banyak. Nah, itu insyaallah akan kita bahas pertama ma'rifah nakirah, yang kedua tentang maf'ul bih, wallahu alam bisawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.